Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Irfan Nafila dengan NIM 304222058. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin mind mapping yang udah aku buat, yaitu tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Proses pengangkatan Khalifah Utsman. Nah, sesudah Khalifah Umar radhiyallahu anhu dimakamkan, maka berkumpullah 6 orang yang telah diberi amanah oleh beliau untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah ini, mereka semufakat akan meninggalkan permusyawaratan itu, dan soal pemilihan tersebut akan diserahkan kepada Ali dan Utsman. Kemudian hendaknya Abdurrahman bin Auf memilih salah seorang di antara kedua calon tersebut. Lalu beliau berijtihad untuk memilih Khalifah Utsman radhiyallahu an sebagai khalifah selanjutnya, khalifah setelah Khalifah Umar. Setelah itu disepakati oleh para sahabat dan kemudian beliau dibaiat, kemudian beliau berkhutbah. Nah, beliau menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun lamanya. Selanjutnya adalah biografi Khalifah Utsman radhiyallahu an. Nah, siapa Khalifah Utsman itu? Nama beliau adalah Utsman bin Affan bin As. Beliau lahir pada tahun 576 Masehi di Taif, Arab Saudi. Nama bapak beliau adalah Affan bin Abi al-Ash dan nama ibunya adalah Arwa binti Quraya. Julukan beliau adalah Zunnurain karena beliau menikah dengan 2 putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Poin selanjutnya adalah kedudukan. Nah, sebagian negeri-negeri yang dulu ditaklukkan oleh Khalifah Umar itu melanggar perjanjian, dan pada masa Khalifah Utsman membuat tentara untuk menaklukkan negeri-negeri yang melanggar perjanjian tersebut. Nah, yang kedua itu daerah Syam diserahkan pada Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian Abdullah bin Abu Sar menaklukkan Afrika seluruhnya. Pada tahun 31 Hijriah, beliau mendirikan pemerintahan Islam yang tetap di Parsi. Kemudian pembentukan Angkatan Laut Pertama Islam. Kemudian adalah perluasan Masjid Nabawi. Pada zaman Khalifah Utsman, beliau membuat kebijakan untuk memperluas Masjid Nabawi. Kemudian pada zaman beliau juga dibuat penyelesaian pembukaan Al-Quran. Kemudian adalah wafatnya Khalifah Utsman radhiyallahu an. Nah, beliau wafat itu karena adanya pemberontakan. Sebagian orang menuduh pegawai-pegawai beliau itu berlaku curang dan zalim. Oleh karena itu, mereka meminta kepada Khalifah Utsman agar pegawai-pegawai tersebut dipecat. Namun, Khalifah Utsman menolaknya. Oleh karena itu, mereka menghasut rakyat Mesir dan Kufah, yang dimana pemimpin dari orang-orang yang menghasut itu adalah Abdullah bin Saba. Nah, kemudian terjadi pemberontakan dari Mesir, Kufah, dan Basrah. Mereka berangkat ke Madinah. Kemudian mereka menyuruh Khalifah Utsman untuk memecat pegawainya atau beliau turun dari tahtanya. Namun beliau menolak dan mereka mengepung beliau. Kemudian sebagian dari mereka, dari pemberontak tersebut, ada yang memanjat dinding gedung lalu masuk ke dalam dan membunuh beliau.
Ketika itu beliau sedang berpuasa dan tengah membaca Quran. Mereka lalu merampok gedung beliau dan peristiwa itu terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-35 Hijriah. Ketika itu beliau genap berusia 82 tahun. Nah, kemudian adalah peradaban Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, poin pertama adalah proses pengangkatan. Setelah Khalifah Utsman wafat, umat Islam menjadi tidak karuan, dan tidak ada di antara pemimpin-pemimpin mereka itu yang patut untuk diangkat menjadi khalifah kecuali Ali bin Abi Thalib. Karena itu sebagian sahabat menghadap kepada beliau untuk meminta beliau menjadi khalifah selanjutnya, namun Khalifah Ali menolak. Tapi setelah mereka meminta dengan sangat, maka permintaan mereka itu beliau kabulkan. Setelah itu beliau dibaiat dan beliau berkhutbah. Nah, poin yang kedua adalah biodata. Nama beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Beliau adalah putra paman Rasulullah. Beliau dilahirkan pada tahun 32 sesudah lahirnya Rasulullah. Nah, beliau juga termasuk sebagai as-sabiqunal awalun dari golongan anak kecil karena beliau dekat dengan Nabi dan beliau tinggal dalam satu rumah bersama Nabi. Nah, poin yang ketiga adalah kedudukan. Pada saat Khalifah Ali menjabat menjadi khalifah, banyak sekali peperangan yang terjadi antara umat Islam. Nah, di antaranya adalah perang Jamal atau perang unta. Perang unta ini terjadi antara Khalifah Ali dengan Sayyidah Aisyah. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-36 Hijriah. Nah, pada kepemimpinan beliau juga terjadi yang namanya Perang Siffin. Perang Siffin adalah perang antara Muawiyah dengan Khalifah Ali. Perang Siffin terjadi karena pada saat itu dikirimkan baju gamis Khalifah Utsman yang berlumuran darah kepada Muawiyah di negeri Syam. Maka sebab itulah penduduk negeri itu merasa tertusuk hatinya dan mereka ingin menuntut pembalasan atas kematian Khalifah Utsman. Dan mereka itu menentang pembaiatan Khalifah Ali. Perang Siffin terjadi pada tahun 37 pada permulaan bulan Safar. Kemudian adalah peristiwa pengadilan atau tahkim. Pada saat itu rakyat Syam memilih Amr bin As dan juga rakyat Irak memilih Abu Musa al-Asy'ari. Nah, keduanya itu dipilih sebagai hakim yang akan mengadili perselisihan di antara Ali dan Muawiyah. Nah, maka Abu Musa al-Asy'ari mengumumkan hasil perundingannya kepada orang banyak dan memecat Ali dari kursi kekhalifahan. Adapun Amr bin As, ia menggunakan siasat menipu dengan cara memecat Ali dan menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Dengan demikian kembalilah rakyat Syam itu kepada Muawiyah dan mereka sama membaiatnya jadi khalifah. Setelah itu maka meluaslah perpecahan dan perselisihan di antara pihak Ali dan Muawiyah. Dan kemudian di antara kedua golongan itu bersedia untuk menemui yang lain dalam suatu pertempuran yang menentukan. Nah, poin selanjutnya adalah kaum Khawarij dan perang Nahrawan. Kaum Khawarij adalah golongan tentara Ali dahulu yang mereka itu memberontak. Nah, kemudian kaum Khawarij berkumpul di Nahrawan yang jumlahnya ada 12.000. Nah, di sanalah mereka lalu mengadakan pemberontakan dan kerusakan dengan membunuh anak-anak kecil dan orang-orang perempuan. Oleh karena itu, Ali segera menyiapkan tentaranya dan kemudian beliau membawa tentaranya menggempur mereka. Mereka itu telah diberi nasihat oleh Khalifah Ali, tapi mereka tidak menerimanya. Maka terjadilah pertempuran yang besar
yang dinamakan Perang Nahrawan. Poin selanjutnya adalah kemenangan Muawiyah atas sebagian besar daerah-daerah. Kemudian adalah wafatnya Khalifah Ali. Proses wafatnya Khalifah Ali itu karena pada saat itu bersepakatlah 3 orang dari kaum Khawarij hendak membunuh Ali, Muawiyah, dan Amr bin As. Nah, pada saat itu Abdurrahman bin Muljam pergi ke Kufah. Di sana dengan bersembunyi-sembunyi kemudian memukul Khalifah Ali radhiyallahu an pada keningnya dengan pedang yang beracun. Ketika itu beliau sedang keluar untuk sholat subuh. Maka setelah berselang 2 hari sesudah itu beliau lalu wafat pada tahun ke-40 Hijriah. Ketika itu beliau genap berusia 63 tahun. Dan masa kekhalifahan beliau adalah 4 tahun lebih 9 bulan. Beliau dimakamkan di Kufah. Nah, sekian penjelasan tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.